Mas, kita dari apa UPN Jasa Diplomasi. Kan di sini kita ada tugas wawancara untuk militer angkatan. Jadi kita cuman sejak udah dari berapa lama Mas sudah jadi TNI AL? Saya masuk 2007, jadi sampai sekarang masih tahunan jalan bertahun-tahun. Itu saya masuk, terus masa dinas saya 1 tahun setengah, dan saya turun masa dinas terus pindah ke kantor. Jadi alasan awal Mas ikut TNI AL itu berdasarkan apa? Dulu ya cita-cita aja, jadi yo pengen saya cita jadi TNI ya. Saya sebenarnya cita-citanya jadi polisi kan. Akhirnya nggak mengikuti tes polisi, gagal, terus akhirnya pindah ke TNI. Alhamdulillah. Terus dinasnya itu biasanya sering di luar rumah atau cuma di kantor atau langsung? Bisa kan kalau angkatan laut itu kayak pelayaran gitu kan? Ya, saya 1 tahun setengah itu saya di kapal. Penugasan pertama saya di kapal selama 1 tahun setengah. 1 tahun setengah saya diturunkan ke kantor. Jadi akhirnya saya di kantor sekarang. Itu sekolahnya di mana Mas? Terus berapa lama untuk jadi TNI AL? Atau TNI AL itu masih angkatan dasar atau ada maksudnya jabatan atas lagi? Ya, itu ada yang bawah itu dari Tamtama, terus yang kedua itu lebih atasnya lagi itu dari Bintara, terus yang satunya dari Akademi. Jadi ada 3 kelompok kan. Tingkatan. Kalau yang prajurit-prajurit yang antara Tamtama sama Bintara. Nanti kalau yang Akademi itu kan langsung kayak menujunya ke komandan lah. Tahun setengah itu full di kapal enggak? Saya setengah itu full di kapal. Masa orientasi ya seperti masih mungkin kalau masuk sekolah gitu kan, masa orientasi. Tapi sambil belayar. Ya, saya belayar kemarin tahun 2008 saya juga pernah ke Malaysia sama ke Benawan juga. Ya itu aja. Terus habis itu saya. Berarti setiap TNI AL itu emang harus diwajibkan 1 tahun setengah itu di kapal dulu atau emang? Belum tentu enggak. Jadi ada yang baru masuk setelah pendidikan masuk ke kapal sampai dia tua, sampai dia pensiun di kapal terus juga. Tergantung perintah atasan. Kita kan menurut perintah atasan. Kalau atasan yang merintah kita ke sana ya kita ke sana. Kalau ke sana ya. Kita emang naik jabatan itu berdasarkan apa Mas? Kalau mau naik jabatan gitu? Kalau naik jabatan itu kalau saya per 4 tahun sekali. Nanti kalau per enggak itu tergantung dari kalau perwira pertama itu mungkin 3 tahun sekali, 3 tahun sekali. Terus nanti kalau sudah menjenjang ke 2 menteri itu tergantung prestasi. Kalau kita menjabat setahun kalau prestasi bagus kita naik jabatan. Belum ada 1 tahun kalau prestasi kita bagus naik jabatan. Berarti belum tentu ya itu Mas? Apa kata atasan? Makanya kita dapat prestasi ya naik gitu aja. Kalau kita kan masih 4 tahun sekali. Di kapal itu dapat bayar enggak? Ya gaji kan tiap bulan gaji Mas dari negara. Uangin negara itu dari sampai semua dari rakyat. Jadi intinya TNI AL itu kerja untuk negara itu seperti apa Mas kerjanya? Yang untuk negara itu seperti apa sih kalau buat negaranya? Ya kita kan contohnya gini, kalau kita di angkatan laut ya Pak, di angkatan laut yang khusus kan otomatis kita menjaga perairan lautan gitu kan Pak, dari perbatasan ya gitu. Jadi kan ada nanti angkatan udara kan ada tugasnya sendiri, angkatan darat. Kalau yang angkatan laut Tapi enggak harus di kapal. oh enggak, kan ada marinir juga, angkatan laut itu banyak kan Mas. Kita masuk tes TNI AL. TNI AL masih dipecah lagi Mas. Kita pendidikan lagi. Ada yang kedua ke
kelautan dan ada yang ke marinir. Kalau marinir itu pasukan daratnya TNI, kalau ke laut kan pasukannya laut. Nanti kalau mau dikembangkan lagi masih banyak lagi. Ada Kopaska, ada Denjaka, dan banyak lagi. Sekolahnya berapa lama? Mulai masuk pendidikan, kita pendidikan lama, lama itu selama 1 tahun. Terus nanti habis pendidikan kita keluar ke kejuruan. Kejuruan itu kurang lebih 7 bulan, 8 bulan. Habis kejuruan kita langsung penugasan. Berarti itu yang di kapal itu udah termasuk sekolah atau udah tugas? Oh itu sudah tugas. Kalau Berarti udah lulus dari sekolah? Sudah lulus. Udah ya? Udah 6 menit. Oh, Mas, makasih buat info-infonya. Makasih ya Mas ya. Terima kasih. Kena gitu ya risiko pukulin gitu Itu biasanya ngalami di tempat sepi gitu. ya ngemis di kadang malah kadang apa itu ngedam cara ngedamnya gitu caranya ngedam ya kita dipikirkan lebih dahulu kita ada SMS habis kenal dekat di situ kan cari tempat yang sekiranya aman buat lagi kabur tempat yang Awalnya pas bisa jadi seperti ini itu awalnya itu gimana? Terpengaruh teman atau emang inisiatif sendiri atau gimana? ya pengaruh sama teman-teman lagi diajak. ya awalnya gitu pinginnya sih pingin kerja gitu kan nggak ada kerjaan lain ya gambarnya kayak gitu Berarti penghasilannya bisa tutupi kebutuhan sehari-hari atau kelebihan atau emang cukup? ya kecukupan lah bisa buat makan sama teman-teman Itu si malaknya itu dikumpulin bagi atau sendiri? Apa berarti dikumpulin dulu? ya awal Udah pernah masuk di udah benar ya udah gitu sering atau cuma satu kali Awalnya bisa ikut itu gimana Mas? Diajakin dulu sama teman atau langsung gitu atau diajakin terus diajarin gendam gimana atau caranya gimana? ya awalnya ikut aja itu kan habis itu buka kalangan sendiri Berarti gitu ada komunitas. beda-beda sendiri SMP Orang tua SMP aja tahu? udah kelas dua Orang tua tahu? Oh, ya nggak tahu kan itu di desa terus tanggapan teman-teman Mas yang bukan di komunitas itu gimana? ya udah kenal lah udah sering kumpul gitu Jadi yang tahu pekerjaan Mas cuma komunitas Mas itu bukan dari yang lain. ya lainnya sudah tahu cuma dia diem-diem aja gitu di sini tinggal sama siapa? sini ngekos Asli mana Mas? asli desa Takjil. Udah cukup ya? Nggak apa-apa teh. Maaf kalau udah ganggu datang. ya Ya, nggak apa-apa ya makasih ya Mas ya. ya Buka foto sih saya. Apa di sini? Apa? Mau wawancarain habis Langsung sekarang kalau pertanyaan pertama nanti aku. Mas sekarang masih sekolah atau Ini kerjanya sehari-hari.
Kayaknya pembangunnya kan apa? Apa lihat kamera terus? Kamu gak kelihatan. Oh itu terlalu jelek ya? Oh itu terlalu jelek ya? Kok dari sampingan terkenal jalan? Mending Afdal aja yang gini ben denger. Kecil sih. Kalau besi-besi yang ada belum aku. Kayaknya punya aku ada yang terbaik nggak ada film. Oh enggak. Musik. Maria. Oh Maria. Mariska. Tuh Murat Mari. Kelihatan ini, liatin sofanya. Liatin sofanya. Kami dari kampus UPN, mahasiswa UPN kesini untuk mencari aku ingin tahu tentang kehidupan orang di sini. Kita udah saja mawar. Di sini kita ada sama Abdal sama Wahyu. Silakan ada yang mau ditanyakan. Ditanya siapa? 28. 28. Di sini Udah berapa lama? Dari berapa lama? 5 tahun. Sejak udah menikah atau masih punya anak? Punya anak satu. asal mana Mas? Alasan yang paling mendasar Mbak ada di sini apa? Terus biasanya kalau pertama kali yang mengajak Mbak ke sini itu siapa? Berarti awal Mbak kesini sebenarnya nggak pengen kerja di sini atau terpaksa atau gimana?
Biasanya Mbak ini tuh per malam maksimal berapa kali? Penghasilan bersih per hari atau per bulan itu berapa? Itu berarti semuanya udah menutup kebutuhan keluarga ya? Itu bersih berarti belum yang Mbak suka dukanya di sini apa aja? Senangnya apa? Senangnya dulu. Dapat penghasilan. Terus kalau dukanya Mbak? Pernah ngalamin apa gitu Mbak? Diculik atau Diculik. Tanya lagi. Eman. biasanya pulang apa biasanya pulang ke Malang itu berapa bulan sekali? Iya, tambah sulit. Kalau misalnya kayak puasa, kayak lebaran itu ini tutup full tambah. Mbak, kalau apa namanya misalkan ditanya orang tua itu tentang apa namanya kan nggak orang tua pasti nggak ngerti ya Mbak. Ini kalau misalnya ditanya kerja di Surabaya sebagai apa itu Mbak apa ngirim uang itu ngirim uangnya itu apa ya sesuai harga gaji itu apa berarti Mbak terakhir pendidikan kapan? Berarti udah bisa membaca. Berarti Mbak menikah umur berapa? Karena dijodohin atau Makasih ya Mbak ya buat infonya. Sekian wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini toh tengah toh. Hah? Kayak satik. foto Iya wes. Wis pari 14 detik iku, Mas. Lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kampus UPN kesini buat tugas interpersonal skill. Kita di sini udah sama Mbak Keisha. Bakalan tanya-tanya sedikit tentang kehidupan malam itu kayak gimana. Mbak Keisha udah berapa lama kerja kayak gini? Kerja kayak gini ya baru 1 tahun. Maksud tahun lebih. Asli mana Mbak? Makassar. Jauh nih. Pantas kulitannya beda. Terus apa? Sekarang udah umur berapa? Umurnya sekarang ya masih 19. Masih 19. Umur yang masih muda banget itu alasan awal jadi kerja kayak gini itu apa? Alasannya ya apa ya? Buat hiburan aja gitu. Buat teman aja. Biasanya per malam itu pelanggannya berapa Mbak? Pelanggannya nggak nutup sih, kadang 3, 4. Biasanya Mbak narif per pelanggan berapa harganya?
pelanggannya nggak ngerti sih. Kalau Lihat dari orang. lihat dari orangnya gitu. Ganteng apa enggaknya? Kalau penghasilan per bulan gitu rata-rata Rata-rata per bulannya itu ya 2 jutaan gitu. Biasanya itu penghasilannya dibuat apa Mbak biasanya? Kebutuhan sehari-hari atau Ya apa kebutuhan sehari-hari, sebagian ditabung gitu. berarti orang tua di Makassar? berarti 2 juta itu bersih punya mbak ya? Apa berapa persen kena siapa gitu? Enggak. Enggak bersih. Kira-kira per malam gitu? Apa? Kira-kira per malam satu orang, satu pelanggan gitu paling murah Rata-rata lah. kena tarif berapa? Tapi berapa ya paling rendah ya kadang 300. Biasanya pelanggannya itu rata-rata umur berapa Mbak? Kebanyakan sih ya emas-emas gitu kan. Itu nyamperin ke tempat kerja sampean apa? Dia nyamperin sendiri. Sampai sekarang udah ada pelanggan tetap Mbak? Ya ada sih. Pendidikan terakhir Mbak kapan? SMA. SMA. Berarti SMA langsung ke sini. Nah, Ke sini apa ikut kerja kayak gini tuh ajakan teman atau gimana? ya ada ajakan temen juga gitu kan. Nah, ada juga ya keinginan sendiri gitu. Berarti ada yang ada sendiri. Mbak udah kayak gini maksudnya itu dari umur berapa? Emang Ya. umurnya dari gini kan apa sifatnya dari kecil gitu. Dari kecil udah bawaannya sampai dewasa gitu. Berarti dari kecil temannya sama cewek-cewek gitu. Nah, Tapi orang tua di Makassar tahu. tahu. Tanggapannya gimana Mbak? Hah? Ya tanggapannya ya gak ada sih. Dia cuma ngomong yang mau diapa lagi, emang udah dari kecilnya kayak gitu. Mau dipaksain jadi cowok ya nggak bisa. Biarin aja dia jalan dirinya sendiri. Dia Jadi ngikuti hati nurani ya. Berarti orang tua nggak nolak atau nggak larang gitu. Enggak. Emang pertamanya apa nggak terlalu itu kan, lebih lama kelamaan ya. Udah. Mbak berapa saudara? 4, Anak terakhir. 3. Anak kedua. Semuanya di Makassar semua. Apa ya? Saudaranya pisah-pisah. Paling kecil umur berapa? Paling kecil berapa ya? Kelas 6 SD. Mbak sekarang nggak ada keinginan untuk melanjutin pendidikan atau gimana? Ya pengen sih ngelanjutin tapi untuk sementara ya masih pengen nyantai gitu. kira-kira seterusnya kayak gini terus apa? Ya. Mau berubah? Ya nggak mungkin juga kan kayak gini seterusnya kerjanya kayak gini kan. Pengennya kerja yang lain. Tapi tetap jadi yang seperti sekarang. Iya. Apakah nggak ada keinginan untuk jadi cowok tulen gitu? Ya itu sih maunya tapi emang sifatnya Nggak bisa. Kalau memang bawaan dari lahir nggak bisa. Maaf, Itu Mbak, udah kodrat. Ya. maaf kalau Mbak dari kecil sampai sekarang apa pernah ada ketertarikan sama lawan jenis? lawan jenis. Saat Lawan jenis ya apa ya? Paling kalau sama lawan jenis itu ya kayak sahabat gitu, terus dianggap saudara gitu kan. berarti sampai sekarang Mbak nggak ada ketertarikan lebih untuk kayak pacaran atau gimana gitu sama cewek? Enggak sih. Oh masih sampai sekarang masih belum pernah pacaran? Enggak. Suka dukanya jadi pekerjaan kayak gini tuh Mbak? Ya suka dukanya ya apa ya? Kalau sukanya ya kadang happy gitu. Kalau dukanya ya apa ya? Kadang diresekin atau apa. Selama ini temennya Mbak ada yang tahu nggak tentang apa Mbak kerja di sini sebagai apa gitu? Ya kebanyakan sih tahu. Terus tanggapannya gimana? Nah, kebanyakan negatif atau positifnya? Ya apa ya? Tanggapannya ya biarin aja hidupnya sendiri dia yang jalani gitu.
depan nih udah nggak ada kemungkinan mana sih pikiran lah pengen jadi kayak dulu cowok lagi terus berkeluarga atau gimana gitu. Apa ya, kalau lihat orang-orang gitu ya pasti pengen sih, tapi apa ya nggak bisa gitu merubah sifatnya. Berarti sekarang kebanyakan temannya Mbak yang kayak Mbak atau yang normal gitu. Kebanyakan teman waria atau apa yang normal gitu. Aku sih ya apa ya, teman-temanku kebanyakan orang normal gitu kan. Cukup sekian wawancara kita. Makasih Mbak Keisha buat udah bagi info sama bagi sharing sama kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendapatkan tugas interpersonal skill untuk mewawancarai pejabat dan kita sekarang sudah ada di ruangan kajur kita sistem informasi dengan Bapak Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau mewawancara bentar Pak tentang apa menjabat Bapak jadi kajur SI. Ada yang ditanya? Pak, saya Akbar. Saya akan bertanya, udah berapa lama Pak menjadi kajur di sistem informasi ini? Ya, 2009 ya. Apa Bapak pertamanya itu pertama kali masuk ke UKM itu udah jadi langsung dipilih jadi kajur atau beberapa tahun gitu Pak? Awalnya gitu Pak gimana? Namanya tahapannya? Jadi SI itu lahirnya 2007. SI itu lahirnya 2007. Saya masuk UPN 2004. Dengan 2004 sampai 2007 itu masih 3 tahun saya di rumah tinggal, pernah menjadi kepala lab kemudian 2006 saya sekolah S2, 2009 selesai. Saat itu SI sudah jalan. Keterbatasan SDM waktu itu yang 2007 sampai 2009 itu informatika dan SI, ketua jurusannya 1 orang. 2009 sampai sekolah 2 langsung diperintah untuk mengisi pos yang di SI dan jadi begitu sampai sekarang. Bapak Isa Beno ditanyakan. Dia sudah dikonsep Pak, saya cuman anak-anak masih belum tahu. Berapa tahun Pak? 2009 sampai sekarang. Atasnya apa? Oh, Atasnya apa? Jadi satu periode itu 4 tahun. Satu periode itu 4 tahun. Saya sudah selesai, periode pertama sudah selesai kemarin 2013. Terus 2014 ini diperpanjang. Dia masuk periode kedua sekarang. Terakhirnya 14, 15, 16, selama-lamanya. Kalau misalkan saya tengah jalan S3 ya sudah gantikan ke yang lain. Berarti pemilihan kajur itu apa kayak pemilihan capres atau gimana gitu Pak? Sudah saya post di grupnya Facebook kan baca. Loh kan ini saya mau pakai nih biar
baca biar mengerti. Saya sebenarnya bukan kajur resmi ya. Saya itu PJS. PJS itu pejabat sementara. Jadi statusnya di UPN itu ada 3. Pejabat normal. Normal itu artinya segala persyaratan terpenuhi. Dan yang kedua PLT, melaksanakan tugas itu ketika ada pejabat yang resign tidak berjalan dari PLT. Jadi ketika meninggal di dunia, maka ada yang menggantikan, itu namanya PLT. Kalau BCS seperti saya itu pejabat sementara, karena tidak ada pegawai atau dosen yang memenuhi seluruh persyaratan itu. Jadi seperti BCS. Jadi seperti itu. Pilihannya ada pedomannya. Jadi kalau dia kemarin bisa saya sampaikan di punya Facebook itu, yang pilihannya pilihan langsung ya, pilihan langsung. Siapa yang memilih? Yang memilih itu seluruh dosen di prodi yang bersangkutan dan 2 orang perwakilan dari mahasiswa. Itu dikumpulkan dalam satu forum, terus pilihan. Kebetulan yang pilihan yang kita lakukan kemarin waktu perpanjangan saya itu sifatnya aklamasi, jadi tidak voting satu persatu, tapi musyawarah mufakat. Sebenarnya melanjutkan pasangan saya dengan Pak Irwan. Sedangkan dulu yang pertama kali yang 2009 itu pilihannya kalau tidak salah pilihan dosen, internal dosen. Kan kebetulan waktu 2009 itu kan dari Prodi 1 langsung pecah 2, Prodi TF dan Prodi SI. Ini modelnya voting kalau ini voting, jadi nomornya ditulis terus kita menggunakan suara. Ya mekanismenya seperti itu. Kemudian dari usulan Prodi dibawa ke Senat Fakultas. Fakultas itu kemudian kalau tidak ada masalah diusulkan dari fakultas ke universitas. Dari universitas nanti akan dibahas di senat universitas. Kalau tidak ada masalah diusulkan ke yayasan. Terus turunlah surat perintah. Ya mekanismenya seperti itu. Cukup kan? Bapak berapa kilo? Bapak mau nanya, Bapak kan menjabat sebagai kajur dan juga menjabat sebagai dosen yang mengajar kita. Nah itu kan pasti kan ada perbedaan tugas antara kajur sama dosen. Itu Bapak bagaimana cara mengatur waktunya biar Bapak kan kita mahasiswa jadi pengen tahu kalau saya mau masuk himpunan juga bingung kalau mau bagi tugas. Tugasnya beda. Ya memang ya. Jadi kalau di dalam di dosen itu kan ada istilah bukan kerja dosen. Dan ini punya berbagai defaultnya bukan dosen itu ada 3. Kalau dosen itu bukannya ada 3. Nama pendidikan itu perasaannya yang ngajar. Kemudian kedua penelitian, kemudian pengabdian masyarakat dan pendukung ini yang opsional. Menjadi pejabat itu masuk modul. Jadi bukan esensinya dosen. Jadi
tidak harus dosen pejabat, tapi yang harus orang dosen ketika ada pelajaran kemudian mengambil usaha pejabat itu kegiatan namun karena kegiatan pendukung ini menyita waktu, maka porsi beban kegiatan pendukung ini bisa mengurangi porsi bebannya yang tidak ini supaya tidak overload. Seorang dosen itu minimal 12 SKS kalau pejabat prodi itu setara 12 SKS, sehingga yang 3 ini tinggal 9 SKS. Itu normalnya seperti itu. Kalau sudah pejabat ini bisa bebas penelitian dan pengabdian. Ini sisi positifnya jabat ya. Jadi seorang pejabat dibebaskan dari kegiatan peneliti dan kegiatan pengabdian, tapi pengajaran wajib. Kalau bisa tiga-tiganya ya bagus. Jadi secara waktu ya normal sebenarnya. Tinggal porsinya aja yang satu ditambahi, yang satu dikurangi. Sebenarnya ini sama dengan SKS yang mahasiswa. Ya jamnya sama, tinggal porsinya yang dikurangi dan yang ditambahi. Hari kerja sebetulnya ya. Jadi ketika hari-hari seperti ini ya saya porsi ngajarnya lebih sedikit, cuma ke kelas. Bisa lain bisa 3 kelas, bisa bahkan ada yang 4 kelas. Ya, sisa kelas itu saya gunakan untuk urusan administrasi, aplikasi dan Suka duka jabat itu apa? Iya Pak. Banyak mana ya Pak? Banyak sukanya atau dukanya Pak? banyak juga. Di antaranya apa? Di antaranya Pak, kalau boleh tahu. Jadi saya Pak Irwan dengan prodi itu jadi jujukan orang tua. Jadi jujukan orang tua mahasiswa kalau ada apa-apa itu pasti datangnya ke sini. Saya kira cukup banyak. Yang dikeluhkan biasanya apa? Dari orang tua. Kira-kira Anaknya bolosan. Yang lainnya selain bolosan biasanya. ya, sebenarnya ya saya mungkin lumayan ya. Hampir tiap angkatan pasti ada orang tua yang rajin ke sini. Yang nggak jauh-jauh dari itu sih. Di antara keaktifan kuliah, status kuliahnya bagaimana, nilai-nilainya bagaimana. Jadi itu yang sering disampaikan. Bahkan ya datang sih di sela-sela jam kerjanya orang tua mampir ke sini untuk menanyakan Pak, kuliah anak saya bagaimana, kehadirannya bagaimana. Nah, itu yang paling sering ya. Karena ya sepertinya bermasalah sejak di SMA. Berapa kasus seperti itu? Sejak SMA itu sudah muncul benih-benih ngomongnya itu sudah, sehingga ketika di kampus ada kecemasan dan sebagian benar ya, ketika kita tunjukkan persentase pendidikannya ya sedih sih ya sedih. Bahkan ada yang nangis ya nanya dia apa sampai seperti itu. SMS itu yang berapa pesannya orang tua ke anak saya jangan tahu Pak. Maksudnya jangan sampai tahu orang tuanya di sini. Dia sampai pesan seperti itu karena saking cintanya sama luar biasa. Tahu kita ada kayak gitu. No? Biasanya apa dari angkatan atas sampai angkatan bawah yang paling banyak tahun berapa Pak? Rata-rata kebanyakan yang hadir. 2015
saya yang 2007 2008 terus terang lewat sih ya, seperti itu. Mulai 2009 2010 2008 ada sih 9 ada 10 ada 10 11 ada. Paling banyak berapa angkatan saya? Angkatan saya berapa? 2013 itu kalau ke saya belum kayaknya. Belum ada. Nggak tahu kalau ke Pak Irwan itu 2013. 2012 juga belum juga. Jadi masih 8, 9, 10, 11. Sebentar lagi. Wah, jangan sampai Pak. Ada yang mau bilang lagi? Yakin? Wahyu. Makasih Pak, maaf sudah menyita waktu Kerja Bapak. Bapak. Saya minta maaf kalau ada pertanyaan yang menyinggung atau salah kata. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika dan Faiz dan di pojokan ada Wahyu. Kita di sini ingin menanyakan tentang keseharian dan profesi dari Ibu Surpa selaku narasumber, dan kita di sini karena tugas wawancara interpersonal skill. Pertama Ibu bisa memperkenalkan diri, nama Ibu dan jabatan Ibu di sini di UPN ini sebagai apa? Ya, nama saya Surfa Ayu Itria. Kalau di SI hanya sebagai dosen biasa, dosen informasi jabatan bidang belajar. Dosen mata kuliah? Kalau mata kuliahnya, kalau lebih spesifiknya lebih ke SQL, database. Gitu. Cuman kalau mulai dari pertama ngajar, ya sudah lumayan banyak yang diambil, yang diajar. Terus mulai ngajar di UPN sejak? Kalau saya ngajar di UPN mulai 2008, tapi 2008 sampai 2010 saya statusnya masih dosen luar biasa. Terus setelah 2010 sampai sekarang sudah alhamdulillah sudah diangkat menjadi dosen tetap. Jadi bedanya dosen luar biasa dengan dosen tetap, kalau dosen luar biasa itu kehadirannya hanya pada saat mengajar. Jadi misalkan saya ada kelas hari Senin, ya berarti saya hanya masuk di UPN itu hari Senin. Saya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tidak ada kewajiban untuk masuk. Tapi sejak 2010 karena statusnya sudah berubah jadi dosen tetap, jadi saya punya kewajiban dari Senin sampai Jumat ada kelas atau tidak saya tetap masuk. Terus kalau menjadi dosen mentoring? Kalau mentoring, kalau di SI kalau nggak saya salah ingat mulai 2011 atau 12 gitu. Jadi mentoring pertama di SI itu 2011-2012. Itu ditunjuk atau Ibu mengajukan sendiri sebagai dosen? Ditunjuk sama Pak Cahyo Ajur. Untuk sekarang Ibu masih menempuh pendidikan atau apa gimana Bu? Apa emang profesi Ibu tetap di sini sebagai dosen atau masih menempuh pendidikan S2 atau? Ya, kalau sekarang status sekarang sedang menempuh S2 di Sistem Informasi ITS. Selain itu juga tetap punya kewajiban untuk tetap mengajar dan bekerja di UPN. Awal Ibu bisa masuk ke UPN itu karena Ibu punya teman di sini terus atau apa dosen SI itu lagi apa kan SI kan masih baru ya Bu ya, masih baru itu emang membutuhkan SDM atau gimana itu? Ya kalau awal dulu saya dikasih tahu kalau karena dulu kan cita-citanya memang pengen menjadi pengajar ya, jadi terus begitu dikasih tahu ada lowongan di Sistem Informasi, saya coba masukkan. Di situ ternyata masih sedikit dan memang butuh
kan SI itu ada 2007 ya. Jadi 2008 saya masuk itu memang sedang membutuhkan SDM. Ibu menjadi dosen luar biasa itu setelah berapa tahun? 2 tahun, 2008 sampai 2010 nya itu bulan Maret. Ibu kan sekarang lagi menempuh pendidikan S2 ya Bu ya. Kalau setelah lulus S2 apa masih mau mengajar di sini atau gimana? Oh iya harus. Masih Iya. Karena dengan UPN ada kontrak berapa tahun gitu. Jadi setelah S2 pun nanti saya insya Allah masih tetap di. pengen ngajar ke kita negeri. Mungkin tapi UPN jadi negeri ya. Jadi Amin. di hati saya tetap di UPN. Berarti nggak ada mau tambah profesi lain gitu Bu selain dosen? Enggak. Saat ini masih senang menjadi dosen aja. Suka dukanya jadi dosen di SI apa Bu? Dukanya nggak ada ya. Yakin Bu? Kan Belum pernah. kebanyakan SI kan kebanyakan laki-laki ya Bu ya. Biasanya kan atau apa mokong lah atau nakal atau misalnya jarang masuk terus TA atau gimana gitu keluhannya atau sukanya? Suka duka. Kalau dukanya itu jelas ya, karena kan dukanya itu apa ya? Duka itu sedih ya. Dukanya itu kalau misalkan ngajar di kelas terus nggak ada yang dengerin. Nah, itu. Kalau dosen mentoring Bu, suka dukanya gimana Bu? Itu sambil kan mentoring kan biasanya kan diskusi tentang agama. Itu biasanya Ibu itu sambil belajar atau apa saling belajar atau gimana? Kalau saya dosen mentoring. Oh jelas, dosen mentoring itu kalau saya bilang itu berat ya, bukan berat ya, tapi berat pakai Karena mengajarkan ya, berat banget ya, berat banget. Jadi sebenarnya waktu itu ditunjuk Pak Cahyo itu sebenarnya antara mau nggak mau ya, karena merasa sudah pantas atau belum ngajar agama gitu kan, karena juga saya juga masih kayak gini-gini tapi ngajarin agama gitu kan, tapi terus habis itu berpikirnya ya sudah diambil saja sebagai sebagai dakwah juga kan, setiap muslim harus berdakwah, jadi harus berdakwah itu terus juga untuk menambah kualitas diri sendiri juga. Jadi ketika mengajarkan berarti saya juga harus sudah menerapkan atau sudah melakukan apa yang sudah saya ajarkan. Apa Ibu tahu alasan awal Pak Cahyo itu menunjuk Ibu? Atau itu dosen mentoring itu dari semua dosen dipilih atau gimana? Cuman atau beberapa aja yang jadi dosen? Hanya beberapa saja. Kalau yang dari ASI kan hanya saya dan Pak Cahyo, cuman sama Pak Dian. Iya, Pak Tanto. Dulu mungkin pernah mondok atau apa kok? Enggak. Pak Cahyo bisa menunjuk. Enggak. Saya enggak pernah. Sejak kapan Bu mengenal ilmu tentang agama? Tapi kalau ditanya itu, saya itu dari SMP, SMA, ekstrakurikulernya selalu ngambil SKI ya. Udah. Makasih ya Bu udah memberi info, udah nggak jadi narasumber. Minta maaf kalau ada statement saya yang menyinggung Ibu. Makasih ya Bu. Terima kasih. Udah matiin. Udah dimatiin lah. Ayo Mas, Palembang.